berbicara sekitar Al-Quran, berarti kita berbicara sesuatu yang dipastikan tidak ada kata selesainya, tidak ada kata akhirnya. Sampai selesai orang-orang yang membicarakan sekitar Al-Quran itu. Begitu luasnya isi dan kandungan Al-Quranul Karim yang ada menggambarkan bagaikan lautan yang tidak bertepi, bagaikan menyelam ke dasar lautan yang penuh dengan mutiara-mutiara. Betapa banyak mutiara-mutiara yang kita dapatkan dengan jumlah yang banyak dan kualitas yang lebih baik. Maka Al-Quran menjelaskan jati dirinya untuk isi dan kandungannya itu melalui ayat 109 dari surah Al-Kahfi. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ayat ini ditafsirkan oleh ayat 27 dari surah Luqman. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menyampaikan, katakan ya Muhammad, sekiranya lautan yang terbentang di semua benua dunia ini, airnya diganti dengan tinta untuk menulis. Yang ditulis adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Penanya adalah pepohonan, ranting-ranting pepohonan yang ada di muka bumi ini. Dipastikan air laut yang tadi diganti tinta akan habis dan kering. Sementara yang ditulis belum selesai. Walau ji'na bimithlihi madada. Walaupun kata Allah, kami datangkan lagi seperti itu berulang kali dia akan habis dan kering. Yang ditulis juga belum selesai. Itulah Al-Quranul Karim. Yang malam hari ini kita peringati nuzulnya, turunnya. Sebagai kalamullah, wahyu Allah, firman Allah yang terakhir, diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang terakhir pula, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diyakini Al-Quran adalah wahyu Allah yang paling sempurna, yang paling lengkap. Fihi naba'u man kana qablakum. Cerita masa lalu juga ada. Apapun ada. Semua permasalahan umat, dari yang paling kecil sampai dengan yang paling besar, dulu pernah terjadi. Generasi berikutnya juga pernah terjadi pada masa kita dan pada masa-masa yang akan datang sampai hari kiamat. Solusinya kita temukan di dalam Al-Quranul Karim.
walaupun ayatnya hanya 6.236 ayat, menurut pendapat yang paling kuat, tetapi di dalamnya semua permasalahan umat ada solusinya. Itulah yang dijelaskan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam buku Ar-Risalahnya, Baqarah yang ke-55, beliau katakan, falaisat tanzilu manzilah bi ahadim min ahli hadhil millah illa wa fi kitabillah as-sabilu 'alal huda fiha. Maka ayat 38 dari surah Al-An'am Allah jelaskan, ma farratna fil kitabi min syai'. Allah tidak berfirman ma farratna fil kitabi min syai', tapi nakirah. Kata para ulama, nakirah yang didahului oleh ma nafi. Ad-nakiratu ba'da siyaqin nafi ta'ummu. Dia bersifat umum. Tidak kami alpakan, tidak kami tinggalkan di dalam Al-Quran itu sedikit pun. Apapun permasalahan, saghiran au kabiran, qalilan au kathiran, halan au mustaqbalan, semuanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Nah, karena luasnya isi dan kandungan Al-Quran itu, maka ketika kita ingin mengetahui isi dan kandungannya itu, diperlukan seperangkat ilmu pengetahuan. Itulah yang disebut dengan ulumul Quran, bukan ilmu Al-Quran. Menunjukkan banyaknya jenis-jenis ilmu, ragam-ragam keilmuan yang harus dimiliki kalau ingin mengetahui isi dan kandungannya. Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi rahimahullah, Asy-Syafi'i, yang wafat 794 Hijriah, dalam karya monumentalnya Al-Burhan fi Ulumil Quran, beliau ini multidisipliner, mufassir iya, muhaddis iya, faqih iya, usuli juga iya. Beliau sebutkan di dalam bukunya itu, ilmu Al-Quran paling tidak, kata beliau, ada 47 macam. Disebutkan dari mulai ilmu tafsir terus sampai selesai. Di penghujung pendahuluannya beliau katakan, i'lam annahu ma min naw'in min hadhil anwa' illa walau aradal insanu istiqsa'ahu lastafrara umrahu walam yuhkim amrahu, dan seterusnya. Ketahuilah, katanya, dari tiap-tiap cabang ilmu yang ada yang disebutkan tadi, kalau ada seseorang yang ingin istiqsa'ahu, isti'abahu, ma'rifatahu, ihatatahu, ingin mengetahuinya, menguasainya, hu, bukan ha. Hu menunjuk kepada satu dari 47 cabang itu. Dikatakan apa? Lastafrara umrahu. Umurnya dipastikan akan habis. Satu cabang yang dipelajarinya belum dia dapatkan. Dia sudah lebih dahulu inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Ini bukan nakut-nakutin, bukan. Itulah gambaran keluasan ilmu yang harus kita miliki kalau kita ingin tahu isi dan kandungan Al-Quran. Maka tidak semua orang bisa menafsirkan Al-Quran itu. Yang bisa menafsirkan Al-Quran adalah mereka-mereka yang memenuhi persyaratan sebagai seorang mufassir dengan etikanya. Ulama sebutkan ada 15 persyaratan yang harus dimiliki apabila seseorang itu ingin menjadi seorang mufassir. Karena Al-Quran ditafsirkan, disyarahkan, dijelaskan oleh As-Sunnah An-Nabawiyah, maka ulama menyebutkan persyaratan pertamanya itu ayyakuna aliman bi ilmi al-haditsin nabawi bil haditsin nabawi riwayatan wa dirayatan. Dia harus menguasai ilmu hadis itu, riwayah dirayah. Ya, riwayah dirayah ini tawarannya Ibnul Akfani, seorang ulama hadis abad ke-8 yang wafat 749 Hijriah. Beliau nama lengkapnya Muhammad bin Sa'id As-Sinjari Al-Ansari. Beliau bagikan ilmu hadis itu dua, ada riwayah, ada dirayah. Riwayah itu teksnya itu, teks hadisnya itu, yang kita kenal dengan telah dikumpulkan di dalam berbagai jenis-jenis kitab hadis. Anwa'u kutubil hadis. Ada namanya Al-Jami', ada namanya As-Sunan, Al-Musnad, Al-Muwatta, Al-Mustadrak, Al-Mustakhraj, Al-Atraf, Al-Ajza, dan seterusnya. Satu jenis kitab saja itu sekian banyak kitabnya. Al-Jami' berapa banyak? Kita dikenalkan cuma dua. Jami' Al-Bukhari, Muslim. Yang lain tidak pernah kita ketahui. Ada Jami' Abdul Razak, Jami' Al-Thawri, Jami' Al-Jarrah, dan seterusnya. Musnad, kita paling diajarin Musnad Ahmad bin Hanbal, satu. Padahal Musnad itu ada 82 kitab. Besar, kecil. Imam Ahmad yang wafat 241, nulis 6 jilid. Gurunya ada Al-Imam Al-Humaidi yang wafat 219 Hijriah, sudah nulis dulu 13 jilid. Luar biasa. Mustadrak Imam Al-Hakim menunjukkan kepiawaiannya dalam ilmu hadis. Walaupun Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tidak menyebutkan syarat-syarat kesahihan sebuah hadis, tapi bisa dia tangkap ini yang sahih menurut Bukhari, ini yang sahih menurut Muslim. Maka dia tawarkan hadza hadisun sahih ala syaratil Bukhari wa Muslim, ala syaratil Bukhari ada syarati Muslim. 7 jilid besar, namanya Mustadrak, ada Mustakhraj, ada. Luar biasa. Kalau kita ceritakan ilmu yang terkait dengan kitab-kitab hadis itu sendiri, itu bisa 2 semester tuh. Ya, bisa 2 kitabnya saja, pengenalan kitabnya saja. Belum ilmunya. Ya, yang disebut dengan ilmu dirayah.
ilmunya berkaitan dengan sanad dan matan tadi itu. Sanad itulah yang bisa menentukan kualitas dari sebuah hadis. Bisa dia sahih, bisa dia hasan, bisa dia dhaif dan seterusnya. Itulah ilmu yang terkait dengan hadis Nabi. Yang kedua apa kata para ulama? Ayyakuna aliman bil lughatil arabiyyah. Dia harus menguasai bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab ada berapa? Masya Allah. Ya. Nahwu, sharaf, bayan, badi, balaghah, ma'ani dan seterusnya. Harus dia kuasai. Kenapa? Karena Al-Quran dengan bahasa Arab. Kemudian disyaratkan juga ayyakuna aliman bil qiraat. Ilmu qiraat. Ilmu qiraat itu wujuh mukhtalifatun fil ada minan nawahi as-sautiyah was-sarfiyah wan nahwiyah. Ragam bacaan dari aspek penyuaraannya, dari aspek nahwunya, dari aspek sarafnya. Tadi imam tadi itu memberi isyarat kita itu ilmu qiraat itu. Maliki yaumiddin. Malik. Dua-duanya benar. Kalau tadi Maliki yaumiddin berarti dia minal mulk, raja di hari pembalasan. Kalau Maliki yaumiddin minal milk, memiliki hari, ilmunya sendiri lagi itu, ilmu qiraat. Ya, Masya Allah. Karena qiraat itu pada awalnya 25 macam. Ketika ditulis pertama oleh seorang ulama besar, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, yang wafat 224 Hijriah. Setelah itu mulai diseleksi oleh Ibnu Mujahid, Makki bin Abi Talib, ulama-ulama abad keempat Hijriah. Maka dipilah-pilahlah. Ada yang mutawatirah, ada yang masyhurah atau mutammimah lil asyarah, ada yang syadzah. Setiap imam punya rawi dia yang meriwayatkannya 2 orang. Yang mutawatirah ada Ibnu Amr, ya, Abu Amir dulu, Abu Amir 118, Ibnu Katsir 120, yang sering kita itu Asim, ya, Asim 127, ada Hamzah, ada Abu Amr 154, 156, ada Nafi' 169, ada lagi Kisai 189. Nanti yang di sini ada Al-Hadrami, Al-Madani, ada Khalaf 10 dia, 4 lagi yang namanya Qira'ah Syadzah, Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Muhaisin, Al-A'mash, Sulaiman bin Mahran, ada lagi Yahya Ibn Al-Mubarak Al-Yazidi. Ini ilmunya sendiri. Ya, ilmunya sendiri. Nah, kita ingin menjaga ilmu yang antik ini jangan sampai hilang dari tanah air kita. Jangan sampai hanya dipelajari di perguruan-perguruan tinggi ilmu Al-Quran tertentu saja. Maka saya ketika jadi menteri harus dimusabaqahkan. 2002 kita musabaqahkan di Nusa Tenggara Barat. Jadilah dia cabang qiraat. Maunya qiraat 7 kita. Tapi sampai sekarang alhamdulillah masih 3 saja.
Ya, terakhir Ibnu Katsir. Ya, Ibnu Katsir. Tapi insya Allah ke depan ini sudah Abu Amr. Abu Amr nanti dengan rawinya Duri dan Susi. Ini ragamnya Masya Allah. Ya, qiraat yang boleh dikatakan ragam bacaannya itu luar biasa. Di negara-negara Timur Tengah, orang sudah musabaqah, tidak qiraat 7 lagi, sudah qiraat 10. Di Kuwait, saya sering jadi dewan hakim di sana. Sudah 10. Yang jadi pesertanya siapa? Doktor-doktor semua. Doktor dalam ilmu qiraat. Tidak hanya diminta membaca, tapi juga menjelaskan kenapa dia dibaca begitu. Apa alasannya? Ya, apa alasannya? Nah, ini maka buku-bukunya Masya Allah, karena dia berangkat dari pemikiran Al-Quran, ketika diturunkan ditulis. Ditulisnya di pelepah korma, di kulit-kulit binatang, tulang-tulang. Tapi belum ada titik dan barisnya. Titik dan barisnya itu baru diberikan dengan sederhana itu pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dipanggil seorang ulama besar yang kebetulan punya kelebihan di situ, Abul Aswad Ad-Du'ali yang wafat 69 Hijriah. Tolong diberi tanda baca walaupun sederhana saja. Dimulai dikasihkan tanda baca. Tanda bacanya apa? Dengan apa? Dengan titik. Kalau titiknya 1 di atas huruf berarti suaranya A, fathah. Kalau titiknya 2 berarti suaranya dhammah, U. Kalau titiknya di bawah 1 berarti dia kasroh, suaranya I. Dibuatlah kaidah. Ya, kaidah. Kaidah itu baru dibuat itu 100 tahun setelah itu. Lebih. Pada masanya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Wafatnya 170 Hijriah. Semasa dengan yang sering kita belajar nahwu, namanya Imam Sibawai. Yang wafat 180 Hijriah. Ini pakar-pakar apa? Kaidah bahasa semua. Kenapa? Karena Al-Quran 1 huruf saja punya makna. Apalagi 1 huruf itu bergandengan dengan huruf yang lain yang disebut dengan kalimah, kosakata. Nah, huruf Al-Quran itu semuanya itu berjumlah 323.916 huruf. Itu Ismail Al-Faruqi. Kalau Syekh Nawawi Al-Bantani, dia katakan jumlah huruf Al-Quran itu 315.980 huruf. Kenapa terjadi perbedaan? Karena terjadi perbedaan di dalam basmalah. Basmalah itu 1 ayat dari setiap surat 114 surat Al-Quran itu atau tidak. Setelah mereka sepakat, Bismillahirrahmanirrahim itu 1 ayat dari surah An-Naml ayat 30. Innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Maka terjadilah perbedaan itu. Fatihah berapa ayat? Kalau menghitungnya
Bismillah itu tidak dihitung sebagai ayat pertama, maka ayat ke-6-nya ghairil maghdubi alaihim siratal ladzina an'amta alaihim titik ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu ayat yang ke-7. Tapi imam tadi itu beri isyarat kita itu tidak berhenti ya siratal ladzina an'amta alaihim, tapi ghairil maghdubi alaihim, terus ghairil maghdubi alaihim. Itu ngajarin kita itu. Ngajarin kita ya bahwa bismillah itu terjadi perbedaan. Maka di dalam mazhab itu ada yang membacanya secara jahriyah, ada secara sirriyah. Ya, di Haramain itu sirriyah dibaca. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan tidak dibaca. Dibaca. Ada imam dulu di Jakarta. Saya sengaja dikasih tahu sama seseorang. Ini imamnya tidak baca Fatihah Ustaz kata. Saya sengaja nyelinap begitu. Dia tidak kenal saya. Saya sholat di belakangnya, saya dengerin betul, tidak baca betul. Selesai saya tanya, tadi kenapa tidak dibaca bismillahnya? Ini menurut di Mekah Madinah sana Ustaz, tidak pakai baca bismillah. Oh, hebat banget. Kamu sudah ke Mekah, sudah ke Madinah? Belum Ustaz, katanya begitu. Saya langsung keputusan, mulai besok kamu tidak usah jadi imam di masjid ini, pergi sana. Imam jahil, ya kan? Nyatakan tidak dibaca, masya Allah. Ya, ini hati-hati dengan imam-imam yang jahil ini. Ya, jadi gara-gara bismillah terjadi perbedaan. Harus ayyakuna aliman bi usuliddin. Ayyakuna aliman bi usulil fiqh, ayyakuna aliman bi asbabin nuzul, qasasil Quran, dan seterusnya. Tapi yang penting itu di ujungnya kata ulama, syarat yang ke-15 itu ayyakuna amilan bima alim. Mengamalkan yang diketahui, bukan ilmu saja. Ya, maka kita selalu berdoa untuk cinta kepada Al-Quran itu, Allahumma ja'alil Qur'ana fi qulubina hifzan wa ala alsinatina tilawatan wa fi sulukina khuluqan. Allahumma rzuqna minhul ilmu wal amal. Jadikan doa itu supaya Al-Quran menjadi bahagian dari kehidupan kita. Nah, Al-Quran diturunkan itu untuk dibaca. Maka disebut Quran. Kalau hanya disimpan di lemari, duduk yang begitu saja disimpan rapi, tidak pernah disentuh, Masya Allah. Sudah tidak sesuai lagi dengan peringatan kita malam hari ini turunnya Al-Quran untuk dibaca. Nabi sendiri diperintahkan membaca. Wa an atlu al-Quran. Dalam akhir surah An-Naml ayat 92. Wa an atlu al-Quran. Baca Al-Quran itu. Nah, kita harus membaca. Membaca Al-Quran itu, belajar Al-Quran itu harus dengan guru, harus talaki wal musyafah. Tidak boleh dengerin kasetnya ngaji terus kita ngikutin ngaji juga, haram hukumnya. Supaya apa? Supaya penuturan hurufnya itu benar. Ketika guru menyebutkan satu huruf, kita lihat mulut si guru itu. Sehingga ketika fathah, dhammah, kasrah itu dibuat kaidah oleh ulama. La tatimul fathatu illa bi fathis syafatain. A, bukan e.
buka mulutnya. Begitu dhammah apa? La tatimmu dhammatu illa bi dhammi syafatain. Bukan Begitu kasrah bi khafdi syafatain. Bukan mulutnya gitu. Dulu saya belajar itu tarikin oleh gitu. Ya. Jadi kalau ada bacaan yang tidak sesuai dengan kaidah itu, dia sudah menyalahi suara huruf itu. Dia baca, "Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Tidak perlu ditiru yang begitu. Karena yang membacanya perlu diajari dulu. Jadi harus dengan talaqi wal, maka kita belajar Al-Quran itu ada sanadnya. Dari siapa? Gurunya dari siapa? Sambung sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penting sanad. Ya, untuk qiraat Hafs dan Asim itu saya sudah buatkan sanadnya 1 meter persegi, 2 tahun sama seorang penulis kita namanya Abid Mu'affan. Dari Rasulullah sampai guru-guru kita yang di Indonesia, siapa nama-namanya, warna-warni, yang Indonesia hijau semua sanadnya. Orang bertanya, saya di mana? Itulah kita sosialisasikan. Silahkan tambah sendiri. Bukan ilmu Al-Quran saja. Semua disiplin ilmu keislaman itu harus ada sanadnya. Ngajar dia. Sahih Bukhari ngajar. Dia dari siapa belajarnya? Dia tidak pernah belajar Sahih Bukhari. Ngajar Sahih Bukhari. Tidak ada berkahnya. Sanad itu punya keberkahan tersendiri. Kalau tadi diceritakan satu ilmu saja meninggal juga belum didapatkan, tapi dengan keberkahan insya Allah kita banyak dapatkan dari guru-guru kita itu. Maka disitulah orang-orang tua kita ngajari dulu. Kalau sama guru itu harus dihormati. Jangan guru lewat di sana, seberang sana, Assalamualaikum. Kurang ajar itu namanya. Datangi, cium bolak-balik, cium keningnya. Dialah yang membesarkan kita. Itu kita dididik dulu. Ya, begitu kita dididik. Saya sekolah dulu begitu itu, Masya Allah. Dengan guru-guru saya, kebetulan tua-tua. Ya, saya sudah mau doktor. Tapi saya khidmat sama guru. Setiap habis asar, saya datangi rumah-rumah guru saya itu. Untuk apa? Ngaji. Apa bidangnya si Syekh ini? Dia ahli usul fikih, ahli fikih. Belajar kita. Itulah kehebatan orang-orang Mesir. Kalau sudah profesor itu memang profesor betulan. Semua buku itu hafal. Di rumah itu tidak punya buku dia. Ngaji apa kita? Ngaji usul fikih. Ayo kita ngaji usul fikih. Apa? Minhajul usul ila ilmil usul Imam al-Baydawi. Bab apa ada? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Terus. Nanti kalau selesai sebelum maghrib sudah pulang. Kalau masih ada lagi, nusalli wa nuwasil. Kita salat dulu nanti kita teruskan. Sampai Isya baru pulang sana. Lihat istri kamu, keluarga kamu. Nah, saya dulu sudah berkeluarga. Ketika saya S2 itu sudah beristri saya. Sampai selesai doktor, saya dapat anak 6 orang. 4 orang di Mekah. Pulang dapat 2 lagi, jadi 6 orang. Kaya, banyak anak lah. Ya, berkah, ya, berkah. 4 orang lahir di Mekah. Nikmat rasanya, apalagi bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan kita tarawih di Masjidil Haram, buka di Masjidil Haram.
Nanti pulang-pulang, nanti baru pulang, sahur. Begitulah. Kecil, anak-anak kecil. Kenapa? Karena malam hari di Mekah, di Madinah, dan tempat lain, memang tidak tidur. Ditidurkan juga, tidak mau tidur. Lingkungan begitu. Habis subuh baru tidur. Kalau di sini kita habis isya juga sudah tidur. Siang juga tidur. Alasannya kenapa tidur? Naumus shaimi ibadatun. Ya, ini yang ketawa-ketawa ini pengalaman nih. Nah begitu. Ya, ini nikmat rasanya. Ya baca ayat panjang-panjang nikmat gitu. Maka Al-Quran itu untuk kita baca. Nah Al-Quran menjelaskan jati dirinya. Siapa dia? Disebutkan mulai dari surah pertama Al-Baqarah. Ayat 2 itu sudah mulai Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tadi ayat 185 dibaca hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Surah An-Nisa ayat 174 disebutkan ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Burhan, penjelasan. Nuran mubina, cahaya yang nyata. Diulangi lagi ayat 15 dan 16 surah Al-Maidah. Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri bi'idznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Ayat 57 surah Yunus. Al-Quran itu apa? Isinya mau'izah, nasihat-nasihat, syifa'ul lima fis sudur, penawar hati, hudan, petunjuk, rahmah, rahmat bagi siapa? Orang-orang yang beriman. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifa'ul lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Tadi dibaca juga ayat surah Al-Isra ayat 9. Al-Quran itu apa? Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Diulangi lagi tadi ayat yang dibacakan oleh anak kita tadi itu. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Ini saya, kata Al-Quran. Saya perkenalkan, ini saya. Ayo kita berkenalan. Maka didahului tadi itu dengan sebuah hadis. Orang yang membaca Al-Quran tidak sama dengan membaca yang lain. Dia adalah orang yang selalu berkomunikasi, berdialog dengan penciptanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi dibawakan hadisnya. Man arada ayyatakallama ma'allah, kata Nabi, falyaqra'il Qur'an. Siapa yang mau berdialog dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, kuncinya apa? Baca Al-Quran. Membaca Al-Quran tidak sama dengan membaca yang lain. Satu huruf saja punya nilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi katakan, la aqulu alif lam mim harfun, wa innamal alifu harfun, wal lamu harfun, wal mimu harfun, likulli harfin hasanah, wal hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhi'fin. Aku tidak mengatakan, kata Nabi, alif lam mim itu satu huruf, tapi alifnya satu, lamnya satu, mimnya satu. Setiap satu huruf satu kebajikan. Satu kebajikan dilipat gandakan 10. 10 dilipat gandakan 100. Dilipat gandakan 700.
Coba bayangkan kalau kita membaca satu ayat saja. Berapa hurufnya? Berapa hurufnya? Tadi yang kita katakan. Apalagi kalau 1 juz sehari, 2 juz sehari. Paling tidak Rasulullah SAW 2 kali khotaman bersama Jibril. Kita juga paling tidak bulan Ramadan 2 kali khotam. Paling tidak itu. 1 kali rugi itu. Kapan bertemu lagi dengan Ramadan pada bulan tahun yang akan datang? Wallahu a'lam. Maka ketika kita sholat tarawih, tengok kanan, tengok kiri. Tahun kemarin bersebelah saya ada orang. Tapi tahun ini kok tidak ada lagi. Kemana dia? Syukuri itu. Ya, berarti Allah masih berikan kepada kita nikmat sehat walafiat, umur yang panjang. Jadi membaca Al-Quran punya posisi sendiri. Apalagi bisa membacanya sesuai dengan hukum tajwidnya, ibtida' waqafnya, makharijul hurufnya, sifatul hurufnya, ahkamul maddi wal qasrnya. Itu dijamin nanti bersama malaikat-malaikat yang terhormat dan mulia. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Kalau sudah bersama malaikat, kemana perginya? Ke surga. Maka orang yang membaca Al-Quran itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pembacanya, penghafalnya, itu menjadi ahlullah wa khassatuh, menjadi keluarganya Allah. Ketika Nabi bersabda di tengah-tengah sahabatnya, kata Nabi, lillahi ahlun fid dunya, Allah itu punya keluarga di dunia sana. Sahabat terus memperkuat, halillahi ahlun ya Rasulullah fid dunya. Betul itu? Naam, kata Rasulullah. Mereka terus bertanya, man haula ya Rasulullah? Siapa itu? Rasulullah terus jelaskan apa? Haula'il ladzina yaqra'una al-Qur'ana fid dunya. Itulah orang-orang yang membaca Al-Quran di dunia. Man akramahum faqad akramahumullah. Wa man ahanahum faqad ahanahumullah. Siapa yang memuliakan mereka, Allah akan muliakan. Tapi siapa yang menghina mereka, Allah juga akan balas dengan penghinaan. Nabi waktu itu menyampaikan pesan kepada Abu Hurairah. Katanya, ya Abu Hurairah, laisa ahadun fil ardi akrama indallah ba'dal anbiya. Tidak ada yang paling mulia di dunia setelah para nabi-nabi, melainkan siapa? Hamilul Quran. Orang yang hafal Al-Quran. Ya, maka menghafal Al-Quran itu sesuatu yang diberikan oleh Allah sebagai kemuliaan, keistimewaan. Jangan kita dengerin pemikiran orang-orang yang sekarang liberal-liberal itu. Ngapain kita ngapal Quran? Sekarang sudah ada digital nih, HP. Mau cari satu ayat, tinggal buka aplikasinya. Ayatnya ayat berapa, surat apa, pojok mana, kanan kiri, sudah ketemu semua. Ngapain ngapal Quran? Ya, karena dia sendiri tidak dekat dengan Al-Quran. Maka Sayyidina Umar mengingatkan itu, hati-hati dengan manusia seperti itu. Al-Quran jauh, apalagi hadis. Hadis ada sanadnya. Menghafalnya sulit, memeliharanya lebih sulit lagi. Ya, hadasana akhbarodanya. Maka Sayyidina Umar ingatkan, iyyakum, hati-hati kalian, wa ashabar ra'i, yang liberal-liberal itu. Kenapa? Fa innahum a'da'us sunan. Mereka itu adalah musuhnya sunnah. Kenapa? A'yathumul ahaditsu ayyahfadhuha. Mereka merasa sulit untuk menghafalnya.
wa tafallatat fihim ayya'uha. Lebih sulit lagi untuk memeliharanya. Ngapalnya sulit, memeliharanya juga sampai dengan wastahyau hina su'ilu ayyaqulu la na'lam. Kalau ditanya malu, kalau dia katakan tidak tahu. Akhirnya apa? Fa'aftau birra'yi fadallu wa adallu. Akalnya yang jalan. Hebat walaupun salah. Ya, mereka sesat, orang lain disesatkan oleh mereka itu. Maka kita menghafal Al-Quran itu ada 22 alasan. Kalau kita jelaskan satu-satu itu tadi saya bilang sampai jam 12 tadi itu. 22 alasan. Kenapa kita menghafal Al-Quran? Limadza nahfadzul Quran? Dalam sebuah buku namanya Asraru Hifdzil Quran, rahasia menghafal Al-Quran, disebutkan ada 18. Tempat lain ada disebutkan 4. Kita menghafal Quran mengikuti sunnahnya Nabi. Nabi menghafalnya dari siapa? Jibril. Menghafal di depan Jibril. Sudah dihafalnya ketika mendapatkan wahyu, disampaikan kepada para sahabat. Sahabat juga manusia-manusia luar biasa. Dibacakan 1 kali 2 kali langsung hafal juga. Ya, itu yang namanya al-ilmu fis sudur. Maka hafalan waktu itu menjadi sesuatu yang kuat. Tulisan itu setelah dihafal baru ditulis. Ya, baru ditulis. Nah, maka dari situ tadi itu kaidah-kaidahnya baru dibuat. Sehebat apapun manusia, setinggi apapun ilmunya, untuk membuat kaidah-kaidah yang sesuai dengan Al-Quran, masih juga banyak yang tidak bisa diterapkan. Contoh, kalau kita belajar bahasa Arab itu kalamuna lafdzun mufidun, ada fiilnya, ada fa'ilnya, ada maf'ulnya. Dibuat kaidah. Kalau fa'il itu marfu', maf'ul itu mansub. Itu kaidah. Saya baca ayat. Wa idzi btala Ibrahim. Mu apa ma? Kenapa ma? Salah itu. Ya, ini orientalis begitu. Kaidah dipelajari, salah itu. Qur'annya salah. Ya. Jadi yang harusnya wa idzi btala Ibrahimu rabbahu. Di sini Ibrahim rabbuhu. Kalau yang berpikir Tuhan yang menguji atau hambanya yang menguji Tuhannya? Pasti Tuhan kan? Ya. Jadi di sini kenapa didahulukan wa idzi btala Ibrahim rabbuhu? Itulah takwil. Ibrahim maf'ul bihi muqaddam. Fa'il muakhkhar. Harus ditakwilkan. Jadi sehebat apapun ilmu manusia itu, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah nak katakan wa ma utitum minal ilmi illa al-qalil, enggak, illa qalila. Tidak aku berikan kepada kalian ilmu melainkan bukan sedikit. Sangat sedikit. Kita bisa begini dari siapa? Allah. Begitu lahir apa langsung profesor? Lahir langsung doktor. La ta'lamuna syai'a. Maka Allah ajari. Al-Quran itu dipelihara oleh siapa? Allah. Tapi kenapa menggunakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu? Allah kan satu. Kami itu ngajari kita. Walaupun Allah itu hebat, maha segala-galanya, jangan sombong.
ngajarin kita jangan sombong. Kita kadang-kadang bertemu sama satu orang, baru baca satu buku sudah sombongnya setengah mati. Jalannya sudah miring-miring. Bukunya enak kalau cetakan yang asli, fotokopi lagi. Subhanallah. Ya, ini haulail juhala ya. Kita ajak ngomong salah, kita yang tahu jadi bodoh. Kita ndak kasih tahu, dia tambah bodoh. Ya kan begitu kan? Iya. Ya, banyak teman-teman kita yang begitu itu. Maka Allah sebutkan, orang yang bertakwa itu cirinya antara lain adalah orang yang tidak pernah merasa cukup dengan ilmunya. Harus haus dengan ilmunya terus. Harus nambah ilmunya. Itulah firman Allah dalam ayat 282 dari surah Al-Baqarah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Jadi kalau dia cukuplah sampai di sinilah, belum bertakwa, belum memiliki ciri orang yang bertakwa. Maka ketika seorang murid bertanya dia kepada gurunya, dia tanyakan, man ahwajun nasi ilal ilmi, siapa yang memerlukan ilmu itu? Dijawab oleh gurunya itu, ahwajun nasi ilal ilmi humul ulama. Yang paling memerlukan ilmu adalah ulama itu sendiri, ilmuwan itu sendiri. Si murid bertanya, kenapa? Seharusnya kan orang yang bodoh perlu ilmu, kan bukan orang yang pintar. Apa kata beliau? La tazalu aliman ma kunta muta'alliman wa idza staghnaita kunta jahilan. Kamu masih menyandang predikat sebagai seorang alim apabila terus belajar. Tapi kalau sudah merasa cukup dengan ilmu yang dimiliki, kunta jahilan. Kamu sudah tidak lagi seorang yang alim, tapi sudah menjadi orang yang jahil. Maka kita harus terus belajar. Hari ini kita pelajari sesuatu dari hasil penelitian orang, ada tesis, ada disertasi, ada tulisan. Besok lagi topiknya sama ditulis, tapi pemikiran yang ditawarkan sudah berbeda. Ilmunya sudah berkembang terus. Ya, apapun ilmunya itu. Jadi kita ikuti perkembangan. Apalagi dengan tafsir. Ya, tafsir. Tafsir mau yang mana? Tafsirnya yang mana? Tafsir yang bil maksur. Iya, Al-Quran, tafsirkan Al-Quran. Ada bukunya. Adwa'ul Bayan fi Idahil Quran bil Quran, Syekh Amin Asy-Syanqiti. Korelasi satu ayat dengan ayat, sebelum sesudahnya, akhir surat dengan awal surat, dan seterusnya. Namanya ilmu munasabah, ilmu korelasi. Ilmu korelasi itu sudah ilmu yang mandiri. Ditulis, kalau Imam As-Suyuti nulisnya satu jilid saja, At-Tanasub wa Tanasub. Tapi Al-Biqai yang wafat 885 Hijriah itu menulis 22 jilid. Nazmut Turar fi Tanasubil Ayi was Suwar. 22 jilid. Kalau 22 jilid tidak usah dibaca, lihat saja sudah kenyang. Ya. Nah, tafsir bil maksur tadi itu ditafsirkan Al-Quran, ditafsirkan As-Sunnah, ditafsirkan aqwalus sahabat, tafsirkan aqwalut tabi'in, tafsirkan itu kita biasa Durarul Mansur fit Tafsiril Maksur Imam Suyuti. Sekarang sudah terbit buku namanya Mausu'ah At-Tafsir bil Maksur, ensiklopedia. Itu 26 jilid.
26 jilid. Ya, Allah yarham Syekh Musa'id At-Tayyar. Dia tulis buku itu dengan mengumpulkan data dari manuskrip-manuskrip yang ada selama 20 tahun. Nah, sekarang orang mau tafsir, kalau tafsirnya tahlili katanya dari alif lam mim sampai dengan qul a'udzu birabbin nas, kepanjangan, umurnya habis belum selesai. Ada yang mau jalan pintas, namanya tafsir tematik, maudhu'i. Topiknya apa? Cari dalam Al-Quran. Puasa dalam Al-Quran. Cari. Semua kata-kata puasa dalam Al-Quran kumpulin. Apa maknanya puasa dalam Al-Quran? Kumpulin. Ternyata puasa itu disebut dalam Al-Quran 13 kali. Adanya di dalam 11 ayat. Dari tadi itu 6.236 ayat. Tersebarnya hanya 6 surah. Dari 114 surat. Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Ma'idah, Maryam, Ahzab, Al-Mujadilah. Siam berapa kali? 8 kali. Saum 1 kali. Wa antasumu 1 kali. Falyasumhu 1 kali. Shaimin, shaimat 2 kali disebut di dalam Al-Ahzab ayat 35. Pelajari semua. Ternyata tidak semua kata-kata puasa dalam Al-Quran menjelaskan puasa di bulan suci Ramadan. Itu sekarang sudah ada ensiklopedinya. Kementerian Agama juga menulis tafsir tematik, ya, berapa jilid sudah. Itu sekarang ditulis 36 jilid. 36 jilid, merem enggak sudah kenyang. Jangan lihat, merem aja sudah kenyang. 36 jilid. Artinya apa? Artinya Al-Quran itu luar biasa. Maka Allah muliakan orang yang membacanya, Allah muliakan orang yang menghafalnya. Ya, maka menghafal Quran itu dijelaskan oleh buku itu muyassarun linnasi kullihim. Belajar Al-Quran mudah untuk semua. Menghafal Quran juga mudah untuk semua golongan. Anak kecil hafal, remaja hafal, tua hafal. Oh ya, sekarang menghafal tidak perlu lama-lama. Ya, menghafal tidak perlu lama-lama. 3 bulan cukup. 30 juz. Bukan juz 30. Beda ya. 30 juz dengan juz 30. Iya. Saya sudah praktekkan itu. Di Medan itu saya punya yayasan Hufaz Center Indonesia HCI dengan dana oleh seorang kaya raya Allah yarham Mas Wan Batubara. Sudah 4 kali wisuda. Dicari, ada tim khusus mencari anak-anak sekolah yang cerdas-cerdas, IQ-nya di atas rata-rata. Panggil, kumpul, suruh menghafal Quran, dikasih duit, dijamin semuanya. 3 bulan, 30 juz, 3 bulan 10 hari. Paling lama 5 bulan 10 hari. Luar biasa kan? Iya. Dan tidak harus yang cerdas, yang idiot pun hafal Quran. Yang idiot, ya, kalau yang buta biasa. Yang buta hafal Quran banyak, qori, hafiz, Masya Allah, ribuan, ratusan ribu. Yang idiot, secara fisik dia tidak mampu. Tapi untuk Al-Quran, hafal. Saya berapa kali ketemu itu. Ada yayasannya itu, di Mesir ada yayasan. Hafalnya bukan hafal seperti kita, hanya ngapal Qurannya saja. Halamannya dia hafal, nomor ayatnya dia hafal. Pojok mana, baris berapa dari atas, dari bawah, hafal dia. Ya, soal biasa. Membacanya juga,
Orang yang matanya melek kalah dari yang buta-buta itu kan. Yang sehat-sehat juga kalah. Dia bisa membaca dengan baik. Inilah ya keberkahan dari Al-Qur'anul Karim. Maka orang yang hifdzul Quran, kata ulama, la ya'riful fashal. Menghafal Quran tidak ada yang namanya kata-kata gagal, tidak ada. Mungkin semangatnya turun. Sudah capek dia, cukup sampai di sini sajalah. Ketika semangatnya muncul lagi, terus selesai 30 juz. Waktu muda tidak sempat, mungkin sudah tua juga hafal. Umur 72 tahun, 84 tahun, baru hafal Quran. Nangis dia, kenapa tidak dari dulu? Ya, kenapa tidak dari dulu? Ya, sekarang kita bangga. Anak-anak kita umur 9 tahun sudah hafal. Kemarin saya mau wisuda 9 tahun. Di Maluku Utara ada perempuan 9 tahun. Sudah juara nasional malah. Yang laki kemarin umur baru 12 tahun. 30 juz juara nasional. Baru kelas 2 SMP. Amir Sultan, Yayasan Amir Sultan ngadakan musabaqah juga di Jakarta. Dia ikut lagi, juara 1 lagi. Dikirim ke Saudi Arabia, mewakili Indonesia, anak kecil. Mengalahkan orang-orang yang sudah syekh-syekh itu. Juara 2 dia. Karena ketika final itu katanya ada salah, dia apa? Mungkin sudah capek ya, namanya anak kecil. Juara 2. Nah itulah negara-negara itu begitu pedulinya dengan Ahlul Quran ini. Kasih hadiah yang luar biasa. Pulang anak kecil bawa berapa? 700 juta. Gubernurnya kasih 100 juta. Dikumpulin setahun dia punya duit 1 miliar. Kalau dibelikan kerupuk berapa? Ya. Mungkin sering ikuti musabaqah di Dubai. Ramadan biasanya, ya, Ramadan. Tapi kalau kita ke sana habis semua itu. Janji-janji sama orang-orang harus dibatalin semua. 20 hari. Pagi seminar, siang musabaqah, sore istirahat, malam lanjutan musabaqah. Itu sampai jam 1 malam. Sahur. Nanti jam 3 sudah subuh. Habis subuh tidur sebentar. Acara lagi. Terus 20 hari. Betul-betul hidup dalam Al-Quran. Kalau lulus saja dari seleksi pertama tim kecil, itu pesertanya lebih dari 100 negara. 120, 108 negara. Kalau lulus saja tes hafalannya, itu langsung dikasih amplop. Amplopnya berapa? 10.000 US dollar. Amplop. Ada anak Surabaya dulu. Ya, 2012 saya ngantarnya dari Surabaya, tapi orang anaknya tinggal di Sukabumi. Namanya Muhammad Mukhtar Zulhilmi. Masih 11 tahun. Begitu lulus di tes pertama dipanggil, kasih amplop. Begitu dibuka, duitnya dolar semua. Bingung dia. Ini Ustaz, ini duit apa kertas? Duit, saya bilang. Itu hadiah buat kamu, pendahuluan. Nanti kalau kamu lulus lagi nanti itu, lain lagi hadiahnya. Hadiahnya 10 besar. Itu dihadiahkan 100.000 US dollar. 100.000 berapa itu? 1,5 miliar. Nggak usah nomor 1, nomor 10 aja lah. Sudah 800 juta ya, nomor 10 aja. Ya, ada lagi di mana? Di Qatar, dulu di Libya dulu, ya. Hadiahnya luar biasa. Ya, kita mungkin belum bisa begitu ya. Belum bisa, kita masih 20 juta, 15 juta gitu kan. Nanti pada satu saat insya Allah nanti besar-besar juga lah insya Allah.
Iya. Jadi orang Quran itu, ahlul Quran, orang yang hafal Quran, pasti dia adalah orang yang quwwatuz zakirah. Hafalannya kuat. IQ-nya nomor 1. Kenapa? Al-Quran saja ada di sini, apalagi yang lain. Maka kita bersyukur. Kalau ada yang hafal Quran, masuk perguruan tinggi, mau masuk UIN, Malang apalagi. Malang masuk mau pilih fakultas mana saja tanpa testing dan dibebaskan beasiswanya sampai S1. Dikti juga begitu. Mau masuk Universitas Negeri Malang, UBI, hafal Quran, masuk, mau fakultas kedokteran, mau apa, begitu masuk, langsung dikasih beasiswa. Sampai selesai, dijamin dia, tidak perlu bayar. Syukur kita. Ya, artinya nanti kalau wisuda, siapa wisudawan, wisudawati terbaik? Pasti anak-anak yang hafal Quran itu. Di UIN Malang pernah dari jurusan apa? Matematika. Karena dia hafal Quran. Yang kedua, malakatul arabiyahnya. Bahasa Arabnya pasti lebih bagus. Huruf-huruf Arabnya pasti lebih bagus. Karena setiap hari dia baca Quran. Yang ketiganya apa? Ar-rahatun nafsiyah. Dia punya ketenangan jiwa. Al-Quran ada dibawa kemana-mana, apapun dia tenang. Mau orang-orang mau mencelakakan dia, orang itu yang celaka, bukan orang ahlul Quran yang celaka. Maka diyakini dengan ketenangan itu, ya sering disebarkan kiai-kiai, Al-Quran itu ayatnya macam-macam, bisa digunakan apa saja. Ada yang belum punya jodoh, mau kawin, dia menginginkan seorang wanita. Wanita itu ketika diminta nolak melulu, nggak mau dia. Cukup satu ayat, tiup dari jauh, ikut dia. Tapi jangan punya orang, jangan istri orang, jadi urusan nanti kan. Iya kan? Iya. Mau apa lagi? Ini pengalaman ya. Mau supaya tidak dilihat orang. Apa kita punya urusan supaya tidak lihat dia? Bisa. Saya dulu sekolah di Arab Saudi itu, kalau kita pulang dulu, Orde Baru dulu, dituduhlah kita orang-orang yang nanti kembali ke Indonesia mendirikan negara Islam. Maka kalau pulang dari Saudi sampai di Jakarta, itu nanti disuruh namanya screening Pancasila, P4, 3 hari 3 malam, pagi jam 8 sampai jam 10 malam, di gedung Pancasila itu. Kalau enggak nanti dia enggak dapat surat. Jadi kalau sudah selesai 3 hari ikut, ada surat, boleh kembali ke negaranya di mana dia sekolah. Kalau enggak bisa. Nah saya ikut 3 hari begitu, ya Allah, sayang banget. Lebih baik saya ketemu orang tua saya, keluarga saya, saudara-saudara saya 3 hari. Enggak pernah ikut saya. Cuman diam-diam saja, jangan kasih tahu orang. Enggak pernah ikut saya. Kata kawan-kawan nanti enggak bisa pulang ke Madinah, enggak bisa ke Mekah, enggak apa-apa. Yang bilang enggak bisa pulang itu kan kamu. Tapi yang di atas bisa aja. Begitu kita mau pulang di Halim Perdana Kusuma dulu, belum di Cengkareng dulu, saya sekolah dulu. Pesawatnya dari Halim. Saya bilang sama anak-anak, teman-teman, kalian bilang saya enggak bisa pulang karena enggak punya surat. Oke. Nanti kalau petugas imigrasinya muncul keluar, saya berada di urutan pertama.
Nanti tidak bisa ini. Lihat Al-Quran yang berbicara. Baca yang satu ayat saja. 100 kali baca, tunggu dia keluar. Begitu dia keluar, tiup aja dari jauh. Selesai. Begitu dia duduk, mana paspornya? Asal. Tok, stempelnya. Sudah Pak, sudah jalan. Tidak perlu surat, tidak perlu. Jalan. No, betul. Baru bertanya, tadi baca apa Ustaz? Nah itu rahasia itu. Rahasia, ya. Tapi Al-Quran diturunkan bukan untuk itu. Kalau kita tidak dekat dengan Al-Quran, 100.000 kali dibaca, tidak ada gunanya. Al-Quran jadikan dulu darah daging kita, baru dia bisa berguna. Supaya orang jangan berbicara, bisa. Bungkem dia, bisa. Orang ini cerewet betul. Ngoceh betul, nyalain orang, nyalain apa. Cukup. Bungkem. Duduk juga tidak bisa berangkat dia dari kursinya. Kenapa ini saya? Ya, pernah saya kerjain orang begitu. Ini nyalain orang aja. Bacain. Itulah gunanya al-huruful muqatta'ah. Alif lam mim nun. Itu enggak mudah-mudah Allah dudukkan begitu hurufnya. Itu adanya semua. Baca saja, tutup. Enggak ngomong dia. Rasain tuh. Sudah pergi semua, dia masih di kursi tuh. Ayo Pak, keluar Pak. Tidak bisa nih saya, kata. Nah, sudah ngerasa dia kan, salah dia. Baru saya lepasin. Baru berangkat dia. Makanya jadi orang, mulut itu dijaga. Jangan jelekin orang, jangan nganuin orang. Sesekali kita kerjain gitu. Ya, dengan Al-Quran. Tapi sekali lagi Al-Quran diturunkan bukan untuk itu. Ya, maka orang yang hafal Quran yang disebutkan tadi ahlullah wa khassatuh, Allah berikan kemuliaan yang disebut dengan ar-rif'atu fid darain, posisi yang sangat terhormat di dunia dan di akhirat. Di dunia dia terhormat, di akhirat nanti dia terhormat dan mulia. Itulah sabda Nabi dalam salah satu hadisnya, inna akramal ibadi indallah fi hadhihi dunya. Sesungguhnya hamba Allah yang paling mulia di dunia ini, ba'dal anbiya, sesudah nabi-nabi, al-ulama, ulama, summa hamalatul Quran. Setelah itu adalah para penghafal Al-Quran. Apa kemuliaannya? Dalam hadis ini ada 4 kemuliaannya. Yang pertama, yakhrujuna minad dunya kama yakhrujul anbiya. Dia akan meninggalkan dunia, keluar dari dunia itu seperti keluarnya para nabi-nabi. Maksudnya apa? Jaminan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Yang kedua, wa yuhsyaruna min kuburihim ma'al anbiya. Ketika dibangkitkan nanti dari kuburnya, sudah berkumpul dengan para nabi-nabi. Kalau berkumpul para nabi-nabi, kemana perginya? Ke surga. Wa yamurruna ala sirat ma'al anbiya. Menyeberangi jembatan Siratul Mustaqim itu bersama para nabi-nabi. Artinya apa? Jaminan selamat. Karena kalau jatuh, di bawahnya apa itu? Neraka jahanam. Yang keempatnya, wa ya'khuduna thawabal anbiya. Mereka juga mendapatkan pahalanya para nabi-nabi. Maka orang yang hafal Quran, dia sudah memiliki hafalan Quran, menuntut ilmu pengetahuan, disebut oleh Nabi orang yang berbahagia. Maka
kelanjutan hadis itu, fatuba kata Nabi li talibi ilmin hamilil Quran. Berbahagialah orang yang hafal Quran, dia menuntut ilmu pengetahuan. Jadi orang-orang dulu sebelum anaknya dimasukkan ke dalam sekolah formal, suruh ngapal Quran dulu. Sudah selesai baru sekolah. Pasti dia lebih unggul. Ya, ulama-ulama dulu lihat sirahnya. Sirahnya mereka itu, biografi mereka, lihat. Hafal Quran, hafizul Quran, wa huwa ibnu tis'in gitu. 9 tahun, wa huwa ibnu thamanin, ya. 8 tahun. Sudah hafal Quran duluan. Nah, lebih daripada itu, orang yang hafal Quran itu adalah orang yang dipastikan setelah dia meninggal dunia nanti dimakamkan, jasad dan kafannya tidak akan rusak sampai hari kiamat nanti. Ya. Nabi sabdakan itu, idza mata hamilul Quran, kata Nabi, apabila ada orang yang hafal Quran itu meninggal dunia, auhallahu ilal ardi, Allah terus perintahkan kepada bumi, tanah, Allah ta'kulilah mau, jangan engkau makan dagingnya. Tanah terus menjawab, faqalat kaifa akulu lahmahu wa kalamuka fi jawfi. Bagaimana aku akan memakan dagingnya sementara di dalam dadanya ada Al-Quranul Karim. Ya, Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok itu. Terus, ini baru pendahuluan, belum lanjut. Kan cerita Al-Quran kan? Ini baru pendahuluan kita. Baru jam berapa ini? Pojok-pojok sana sudah lihat jam itu kan? Oh iya, karena tidak ada jam yang dilihat. Oh, ada di situ itu. Baru jam 22.24. Berarti masih 2 jam setengah lagi ya. Jadi berbicara Al-Quran itu tidak ada kata selesainya. Maka orang yang membaca Al-Quran mulia, yang mendengarkan bacaan Al-Quran mulia, yang menghafalkan Al-Quran mulia, yang mengamalkan isi dan kandungan Al-Quran mulia. Semua dengan Al-Quran kita raih kemuliaan itu. Malam ini adalah malam keberkahan, nuzulul Quran, ya, yang dalam Al-Quran disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Dengan segala perbedaan pendapat para ulama itu, yang kuat adalah Al-Quran diturunkan pada malam 17 Ramadan, yauma iltaqal jam'an. Ada 2 pasukan itu dengan segala perbedaan-perbedaan yang ada. Maka perintah pertama Iqra tadi itu, baca, supaya umat Islam jangan ada yang bodoh. Baca itu kunci ilmu pengetahuan. Allah tidak berfirman isma, tidak, baca. Kalau membaca dengan bacaan dia dapatkan ilmu pengetahuan. Kalau dengar belum tentu dia dengar dari awal. Dia masuk hadir majelis begini, di ujungnya, tadi Ustadz bicara apa? Ini, padahal yang pertamanya apa? Nggak tahu dia. Ujungnya saja diambilnya. Kalau isma, maka inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, itulah katanya isyaratun ila musyarakatil ghair. Ada pihak lain yang terlibat, wahum hamalatul Quran, yang bisa memelihara keotentikan Al-Quran, keorisinilan Al-Quran dari tangan-tangan jahil.
Mau menambah satu huruf ketahuan, mau menambah satu kalimat ketahuan, tulisan ada yang lihat, bacaan ada yang dengar. Maka orang yang hafal Quran itu matanya beda, telinganya juga beda. Masuk dalam masjid, masjid bagus kaligrafinya, ditulis oleh pemenang kaligrafi internasional. Tapi begitu dilihat, tulisannya banyak yang salah. Ya, siapa yang nemukan? Ahlul Quran. Lihat, Masya Allah. 1, 2, dihitungnya 3, 4. Dipanggil. Siapa yang nulis ini? Ini juara Ustaz. Juara kaligrafi nasional Ustaz, internasional. Iya. Saya enggak mau tahu juara tidak juaranya. Yang penting tulisannya itu salah. Di mana salahnya Ustaz? Kalau saya ceritakan satu-satu, ambil Quran. Nih Quran, sama enggak tulisannya? Oh iya ya, baru tahu dia. Padahal sudah ditulis itu pernah 27 tahun yang lalu. Enggak ada yang tahu. Imamnya di bawah, tulisannya di atas, tulisannya salah. Ya, itulah matanya orang yang, ya kalau bahasa sekarang itu jelalatan matanya. Tapi untuk kebenaran. Telinga juga begitu. Kalau ada yang salah baca ini, telinga langsung, mulutnya langsung kasih tahu. Ya, itulah keutamaan orang-orang yang hafal Al-Quran. Tadi sudah dari pagi kita dengarkan khotaman bil ghaib, ya, para hamalatul Quran, ya luar biasa. Ini akan membawa keberkahan tersendiri, ya keberkahan tersendiri. Mudah-mudahan malam ini membawa keberkahan buat kita semua dan insya Allah kita dijadikan orang-orang yang cinta kepada Al-Quran. Allahumma rzuqna hubbal Qur'an wa fadlal Qur'an wa sakinatal Qur'an wa nural Qur'an wa barakatal Qur'an wa shifa'al Qur'an wa rahmatal Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'ana fi qulubina hifzan wa ala alsinatina tilawatan wa fi sulukina khuluqan. Allahumma rzuqna minhu al-ilmu wal-amal. Allahumma shrah sudurana bil-Qur'an wa bayyid wujuhana bil-Qur'an wa nawwir quburana bil-Qur'an. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya karena sudah banyak yang lihat jam. Nama saya Aqil. Aqil itu artinya orang yang banyak akalnya. Orang Arab katakan al-aqil yakfihil isyarah. Orang yang banyak akalnya cukup dengan isyarat. Jadi protokol tidak perlu ngasih surat-surat cinta, tidak perlu. Ya, saya sudah mengerti, ya, mengerti. Memang nikmat, ya, ketika kita mendengarkan cerita-cerita sekitar Al-Quran, bacaan Al-Quran itu tidak bisa kita bayar. Luar biasa. Itulah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya bukan Said. Said. Tulisannya Said. Ya, bacaannya Sayyid. Sayyid Aqil bin Husain bin Aqil bin Ahmad Al-Munawwar. Kalau yang Said itu yang kawan saya satunya. Said Aqil Siraj. Namanya Said, bapaknya Aqil, kakeknya Siraj. Kalau saya Sayyid itu gelarnya, Aqil nama saya, orang tua saya namanya Husain, ya. Terima kasih. Sama-sama kita dulu satu perguruan tinggi dulu di Ummul Qura.
Ya, saya 12 tahun di Saudi, 4 tahun di Madinah, 8 tahun di Mekah. Saya ketemu beliau di Mekah, saya selesai 87, beliau selesai 95. Jadi beda 8 tahun ya. Umur ya mungkin lebih tua dia setahun dari saya. Saya masih muda umur saya, baru 47. Amin.